Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nini dari UKM Asalam. Apa sih yang bakal kita bahas dengan narasumber yang pasti kece banget, yaitu tentang menjelajahi dua sisi berbeda taktik jalani Ramadan ala santri dan milenial aktif. Nah, di bulan Ramadan ini kita bakalan gimana sih cara mereka dalam menghadapi Ramadan kali ini, apalagi mereka yang super sibuk di kegiatan mereka nih. Oke, langsung aja mungkin ya. Mungkin dari ini deh, dari yang akhwat, dari kakak Dewi, bisa perkenalan diri dari mana? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Handayani, salah satu mahasiswa aktif Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Masya Allah. Kalau dari kakak? Baik, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Nurhab, salah satu mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Dan alhamdulillah Allah berikan rezeki pada saya untuk menempuh di jurusan sistem komputer. Alhamdulillah banget ya. Jadi tuh ini ya, seperti yang aku tahu kan dari kakak-kakak ini tuh salah satu mahasiswa yang aktif banget nih kan. Terus tuh di bulan Ramadan ini pasti tantangannya lebih berat dari bulan Ramadan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nih dari kakak Dewi deh. Kakak Dewi ikut ada berapa organisasi sih yang diikutin? Kalau saya sendiri, alhamdulillah ada 3 organisasi. Masya Allah, ada 3 nih. Gimana tuh cara baginya? Itu mungkin nanti ya. Kalau dari Kak Faris? Kalau untuk saya sendiri sih, untuk organisasi alhamdulillah Allah udah kasih kelonggaran buat saya. Karena kemarin di tahun 2020 saya sudah demisioner dari kepala bidang siar Islam dan teknologi unit kegiatan mahasiswa Asalam. Jadi sekarang tinggal fokus di rumah tafid gitu. Jadi fokusnya sekarang adalah belajar mengenai agama. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi untuk kegiatan selama Ramadan nih, selama Ramadan udah 10 hari nih, kegiatan apa aja sih yang dilakuin selama Ramadan? Untuk Kak Dewi deh. Kalau selama Ramadan, kegiatannya seperti biasa, tetap ikut organisasi, kuliah tetap lancar, dan alhamdulillah juga lagi magang di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Masya Allah banget. Jadi dia udah ikut 3 organisasi ditambah plus magang juga nih. Aduh, aku kayaknya nggak sanggup deh kalau untuk 3 organisasi plus magang. Tapi semoga apa yang dijalanin oleh Kak Dewi itu dapat ridho ya dari Allah. Amin. Terus Ramadannya gimana dong? Ramadannya alhamdulillah lancar. Ada yang bola nggak nih? Di awal puasa. Kalau untuk Kak Faris, kegiatan kesehariannya apa nih? Kalau untuk kegiatan keseharian, karena alhamdulillah juga saya sekarang berada di rumah tafid Dharma Jaya, jadi memang sudah ada schedule-nya. Jadi kegiatan sesuai terstruktur dari saya mulai pada maghrib itu kita persiapan ngaji untuk distorkan pada subuh nanti gitu. Kalau untuk Isya itu kita ada jadwal masing-masing, ada yang imam, sholat tarawih, kemudian ada juga yang persiapan menghafal untuk distorkan besok subuh juga ada gitu, ada yang fokus tadarus juga ada gitu. Karena saya di rumah tafid Dharma Jaya itu kan banyak juga teman-teman. Oh iya, baik. Untuk hafalannya di rumah Tafis itu biasanya maksimal menghafal atau untuk setorannya itu berapa ayat atau berjuz kah gitu kan? Sebenarnya nggak ada patokan untuk apa namanya, untuk setor berapa juz berapa ayat, tapi target itu ada. Kalau untuk target lulus itu kita 30 juz target lulus. Pasti. Harus satu Al-Quran gitu ya. Tapi kalau untuk setoran target minimalnya itu 1 halaman. Itu yang kalau yang baru. Kalau yang sudah lama itu 5 halaman. Baik. Berat nggak sih jalaninya? Sebenarnya kalau dibilang berat orang normal ya, kita harus normal. Nggak terlalu berat sih. Cuman kadang-kadang yang membuat kita menjadi berat tuh malesnya. Iya benar banget sih ya. Kayaknya bukan perkara hal
soal untuk menghafal aja deh. Untuk kadang pun kita ngerjain tugas pun ada rasa males ya kan. Iya. Kak Dewi gimana? Iya. Pasti dong, kayak kita sering banget kan nunda-nunda tugas gitu. Iya. Itu perkara males itu udah syaitan banget deh kayaknya gitu. Lalu ada nggak sih targetan selama Ramadan dari Kak Faris deh, dan kayaknya dari tadi Kak Dewi mulu gitu kan. Targetan Ramadan ya? Iya, Targetan Ramadan. Kalau saya sih punya target, mungkin kalau orang-orang biasanya Ramadan khatam Quran sekian, Iya. sekian. Kalau saya pengennya, juga saya berdoa mudah-mudahan di Ramadan ini saya bisa disimak bacaan saya 1 kali duduk sebanyak 5 juz. Masya Allah. Itu harapan target. Amin. Ya semoga ya, kita doakan bersama-sama. Selain itu ada lagi Pastinya khatam Quran juga. maksimal berapa kali khatam nih? Kalau untuk khatam ya karena saya sudah fokusnya tadi ngafal ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk khatam Quran minimalnya itu sekali, minimal sekali. Syukur kita bisa 3 kali atau lebih. Ya. Nah kalau untuk Kak Dewi? Kalau untuk saya pribadi seperti sama, pasti ingin khatam Quran juga di bulan Ramadan tahun ini. Juga pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih banyak beribadah, lebih mendekatkan diri sama Tuhan, sama Allah gitu sih Kak. Kan Kak Dewi nih udah banyak banget kan mengikuti 3 organisasi plus magang juga. Nah itu tuh ada kendala nggak sih selama kakak menjalani kegiatan organisasi plus magang itu, ibadahnya itu terganggu nggak atau gimana? Kalau terganggu, kalau untuk mengejar target khatam Quran itu terganggu banget sih Kak. Nggak terganggu banget juga sih, kayak kalau siang sampai mau maghrib itu fokus di kampus, nanti pulang. Iya, kalau langsung pulang habis maghrib, kadang pulangnya habis isya, habis taraweh baru pulang. Itu kadangan mau baca Quran pun udah capek duluan, langsung tidur. Apalagi sekarang ini tugas juga lagi banyak-banyaknya. Jadi kayaknya untuk khatam Qurannya itu agak terganggu fokusnya. Iya sih. Kadang pun aku pun gitu, kadang walaupun organisasiku nggak terlalu banyak, itu seperti yang Kak Faris bilang kali ya, aku terhalang oleh rasa malas itu. Belum lagi ada apa nih, notifikasi ya kan. Itu notifikasi tuh kayaknya paling ganggu banget sih. Kita udah mau mulai baca Quran, tahu-tahu celiling, aduh udah deh ditinggal malah Quran itu. Masya Allah, semoga kita bisa mengurangi hal itu lah ya, dari sifat si setan notifikasi ini. Jadi hal unik apa yang dialami selama Ramadan, entah Ramadan kali ini atau sebelumnya nih? Siapa nih yang mau jawab duluan? Ladies first lah. Hal unik yang dijalani selama Ramadan, kayaknya sih seingat saya nggak ada. Nggak ada. Kalau Kak Faris? Ada, cuman mungkin sebagian orang nggak nganggapnya unik ya, tapi menurut saya ini unik gitu karena 2 tahun ya, saya pandangnya 2 tahun bukan setahun, bukan di tahun ini aja tapi tahun lalu. Ya. Dimana kita Ramadan ini nih sepi itu unik, dan juga sholatnya jarang-jarang gitu, sholat tarawehnya gitu, dimana biasanya Ramadan itu rame penuh dengan kemeriahan, dan sekarang luar biasa. Saya buka bersama teman-teman di masjid itu yang biasanya rame full sampai nggak cukup tempat, sekarang sepi banget. Iya sih, asli. Mungkin dampak dari pandemi ini sendiri kali ya, untuk meminimalisir tersebarnya virus ini. Kadang memang kita udah niat banget dari hati, tapi ya gimana, kita harus membatasi diri demi tubuh kita sendiri ya kan? Jaga kesehatan Kak. Iya betul. Kemudian nih, ada perbedaannya nggak sih antara Ramadan kali ini dengan Ramadan sebelumnya? Siapa nih lagi? Aku tanya deh. Dari Kak Faris, tadi dari Kak Dewi, sekarang Kak Faris deh. Ya kalau perbedaannya sih jelas karena tadi salah satu faktornya COVID. Iya. Kemudian kalau perbedaan yang kedua apa ya, di Ramadan tahun ini kayak lebih senang aja gitu karena
sekalipun kita sholatnya jarang-jarang nggak terlalu sepi di tahun kemarin, karena tahun kemarin itu sampainya benar-benar Dibatasi. orang itu takut gitu untuk Iya. pergi ke rumah ibadah gitu, padahal kita tahu rumah ibadah adalah rumah yang suci. Iya. Kalau dari Kak Dewi, Kurang lebih sama perbedaannya. Yang kerasa banget itu kalau tahun lalu itu kan benar-benar ditutup untuk sholat tarawih dan lainnya, benar-benar berfokus pada di rumah saja. Tapi tahun ini kan udah mulai new normal, udah mulai beraktivitas lagi, udah boleh tarawih lagi di rumah. Itu sih yang lumayan terasa banget bedanya. gitu. Bener banget sih tuh, apalagi kayaknya kan kita udah mulai masuk kuliah nih Iya. kan. Terus kayaknya Kak Dewi juga, yang aku tahu nih karena Kak Dewi kita temen kan, kayaknya udah lama dong kita temenan tuh. Kak Dewi juga ngekos yang dia tahun kemarin bisa Ramadan Di bareng rumah. orang tua kan, sekarang tuh jauh dari orang tua gitu. Oke, Kak, pertanyaan terakhir nih, gimana sih tanggapan dari kakak-kakak nih ya mengenai larangan mudik? Apalagi yang saya tahu nih, Kak Dewi ini sebagai mahasiswa yang ngekos nih kan, gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri kan karena saya ngekos, kalau menurut saya pemerintah ini melarang mudik itu untuk meminimalisir terjadinya peningkatan orang yang terdampak COVID. Kan tetapi ada yang mengatakan kalau nggak boleh mudik silaturahminya gimana? Sedangkan setahu saya silaturahmi itu nggak langsung ketemu juga, bisa melalui chattingan, telepon. Itu udah termasuk silaturahmi sih. Jadi ya kita patuhi aja apa yang sudah pemerintah terapkan, dan kalau bisa dari sisi pemerintahnya pun memperketat apa yang sudah ditetapkan oleh mereka gitu sih Kak. Ya benar. Itu mungkin dari sisi Kak Dewi nih, kalau dari Kak Faris nih. Sebenarnya kalau untuk menanggapi larangan mudik ini perkara yang berat ya, karena Iya, kita ini benar. sekarang ada di masa-masa yang semuanya itu serba paradoks. Jadi kita nggak bisa bilang itu keputusan A itu akan berdampak positif daripada keputusan B atau sebaliknya gitu. Jadi saya lebih suka mengembalikan sama teman-teman aja gimana cara teman-teman untuk memandang pernyataan-pernyataan yang tahu keputusan-keputusan yang ditetapkan sama pemerintah. Intinya saya menyarankan untuk stay safe gitu. Iya, Intinya, jaga selalu imun ya. jaga kesehatan teman-teman. Benar banget. Mungkin untuk teman-teman nih bisa banget untuk komen kali ya di kolom komentar. Karena kita waktunya main games nih. Jadi games itu main pernah nggak pernah. Ya. Mungkin yuk bisa dipegang Kak Faris sama Kakak Dewinya nih. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, pernah nggak sih tidur setelah sholat subuh? Tidur setelah sholat subuh. Iya, hitung ya, dihitung ya. Harus jujur apa boleh bohong? Ya harus jujur dong. Hitung ya bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Pernah? Pernah. Oke. Kenapa tuh? Karena mungkin terlalu capek, jadinya habis sahur itu, habis sholat subuh tiduran. Iya sih. Untuk pertanyaan kedua nih, pernah nggak sengaja batal puasa maupun dari kecil deh gitu, apalagi kalau sampai ketahuan? Pernah nggak? Iya, 1, 2, 3. Pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Masya Allah. Dari Kak Farid nih, sengaja batal puasa kenapa nih? Karena dulu saya masih kecil kan. Dan dulu di tempat saya tuh kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget gitu. Dan saya nggak terlalu begitu ngerti gitu. Jadi kawan saya ngajak saya ke ladang, saya belum paham puasa memang. Oh, iya. Kan? Belum paham puasa, terus panas gitu kan. Diajakin makan buah nangka waktu itu, biasanya makan-makan aja gitu. Reaksi orang tua gimana pas tahu nggak batal puasa? Orang tua kan nggak tahu dan mungkin juga malu ya karena saya masih kecil kan waktu itu. Iya. Dan juga pernah dulu kalau mandi itu airnya suka Keminum. keminum, ya lebih tepatnya tak sedot kayaknya. Ini malah sengaja disekat ya. Iya pas masih kecil tapi ya. Iya, saking ausnya. Iya haus banget tuh, panas. Emang sih kadang tuh kalau bulan puasa itu kadang panas, kadang hujan gitu kan. Oke, baik. Kalau Kak Dewi nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah sengaja.
Kalau aku pernah sih dulu. Karena apa ya kak? Ya nggak pernah, batal, nggak tahu kenapa gitu, sengaja. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan ketiga, pernah nggak baca doa waktu buka puasa? Ya. Pernah gimana lagi? Pernah nggak baca doa waktu buka puasa? Lupa baca doa waktu buka puasa. Oh iya. Ya, 1, 2, 3. Pernah? Pernah kayaknya. Pernah. Kayaknya sih pernah. Pernah juga sih. Soalnya lupa. Oke, lanjut ya. Ini nih, kayaknya tuh paling demek deh kayaknya nih pertanyaannya. Demek ya. Pokoknya pernah nggak nih, kan tidur siang nih, kadang kalau puasa kan tidur siang laba sampai isya. Jadi azan isya itu disangka maghrib gitu. Pernah nggak nih? Ayo, 1, 2, 3. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, pasti tepat waktu ya azan. Iya. Baik. Selanjutnya, pernah nggak saat buka puasa tapi di perjalanan gitu, terus nggak menemukan makanan? Jadi gimana? Pernah nggak? Pernah. Nah, jadi gimana ya? Kalau untuk Kak Dewi dalam perjalanan kita kan terus azan gitu, kita nggak bisa turun, itu gimana cara batalnya? Kalau dari saya pribadi, waktu tahun lalu sih, cerita dikit ya kak. Iya. Waktu mau UTBK-nya kan di Bandar Lampung. Pulangnya naik bis. Emang lupa untuk beli air minum. Jadi waktu azan nggak ada minum kan. Terus ditawarin, saya bohong aja. Anggap aja saya batal puasanya dengan cara berbohong. Oh iya bisa. Aku nggak pernah kepikir ke situ deh Iya, kayaknya. dapat pahala bisa. Iya. Sama ya. Aduh, ajib bener deh. Oke, kalau dari Kak Faris gimana? Kalau dalam perjalanan memang pernah, tapi itu waktu itu ada insiden. Jadi saya waktu itu udah jam 5:30, terus kemudian saya dua motor sama kawan itu, terus kawan kecelakaan. Innalillahi. Nah, kawan kecelakaan dan yang kena tumbur sama dia, lebih tepatnya serempetan ya, itu perempuan. Jadi mau nggak mau karena perempuan ini dia nggak bisa naik motor lagi karena udah nggak bisa dia, jadi teman saya harus nganterin dan rumahnya jauh. Selain rumahnya jauh, kita sampai di sana pikirnya bakal di ini kali ya, kasih buka puasa dulu ya, ternyata sampai sana Udah dianggurin. ya diobrolin, maksudnya ngobrol masalah kecelakaan tadi tanpa disuguhin buka puasa dulu. Udah jelang isya, nah baru udah pada buka puasa belum, nah Malah baru ditanyain ya. iya, gitu. Tapi disediain minum. Ya enggak gitu Enggak. kan, maksudnya udah pas nanya baru disediain gitu. Tapi saya maklum karena itu insiden. Iya ya. Karena posisinya juga mungkin tegang kali ya. Iya. Nanya kondisi dari si kecelakaan. Kecelakaan ya. Oke, lanjut. 2 lagi ya. Oh, Tenang, dikit lagi kok. Pernah nggak ngantuk saat sholat tarawih gitu? 1, 2, 3. Kayak mana tuh? Jadi waktu kecil sih kak. Jadi waktu kecil itu kan teman-temannya banyak. Jadi terus rakaat tarawihnya 23 rakaat. Udah lama nungguinnya, terus yang baca yang ngimamin juga lama, baca ayat-ayat pendeknya ngantuk. Terus ya udah dibatalin aja tarawihnya, tiduran di sajadah. Iya sih ya. Aku juga pernah kayak gitu. Nah, kalau Kak Faris nggak pernah ya? iya, karena setiap malam saya tuh lebih segar daripada siang. Oh gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi saya lebih suka melek malam daripada siang. Terus nggak sih untuk kayak Kak Dewi ini kan yang organisasinya yang Masya Allah padat banget gitu kan, dan itu tuh nggak sempet banget untuk tidur siang. Nah tipsnya apa sih Kak? Ya, saya jadi teringat cerita Ustaz Ahmad Atafi waktu dia dulu masih kuliah, dan dia ikut salah satu sholat tarawih di salah satu masjid, dan kemudian tarawih itu dari ba'da isya sampai jelang sahur, yang kurang lebih seperti ini. Dia menemui kakek-kakek, kemudian kakek-kakek itu kuat gitu, ikut sholat tarawih dari ba'da isya sampai jelang sahur maksud saya. Dan ketika ditanya kenapa bisa sekuat itu, padahal
Ustadz Hanan Ataki yang dia mengerti Al-Quran, mengerti bahasa Al-Quran, mengerti arti Al-Quran, dan dia juga belajar tafsir, gitu kan, nggak kuat. Dan ternyata rahasianya adalah kakek tersebut sholat menggunakan hati. Masya Allah. Jadi dia punya tenaga yang lebih yang dibangun dari hati. Ini kayaknya kudu diterapin nih. Masalahnya aku pun gitu suka ngantuk, bahkan nyampe terkantuk banget gitu loh. Jadi ya syaratnya ya kita bener-bener niat pengen tarawih ya. Bener niat, jangan kayak disuruh orang tua gitu segala macam. Oke. Ini bisa banget nih, dipakai banget ini pasti. Oke. Terakhir. Oke. Untuk terakhir, pernah nggak sih dibangunin sahur sama doi? Doi dari Kak Dewi, mungkin dimaksud doi juga kayak ada ini ya, teman gitu dari lawan jenis ya, kayak bangunin sahur gitu kali ya. Ya Kak, ada nggak nih? Nggak pernah. Nggak pernah. Kayaknya jomblo bener nih. Oke, kalau dari Kak Faris? Kalau tadi dengar penjelasan doi adalah kawan, maksudnya kawan spesial lawan jenis gitu ya, aduh kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya kudu kita juga harus jangan pernah deh ya, sebagai maupun laki-laki dan perempuan, kalau bisa kalau belum murim gitu kan jangan dulu deh gitu. Iya. Tapi kalau yang dimaksudnya doi itu orang spesial orang tua ya pasti lah. Iya pastilah itu. Doinya kayak temuan gitu sih. Oke, terima kasih untuk Kak Dewi sama Kak Faris untuk waktunya. Duh, kayaknya tuh maaf banget nih kan puasa-puasa kita tanya-tanyain gitu. Tapi semoga kali ini atau acara kali ini tuh bermanfaat banget nih buat teman-teman semua nih. Oh ya, untuk terakhir nih, aku mau nanya dong kesan-pesan untuk penonton mungkin ya, untuk jalani Ramadan agar tetap semangat gitu. Dan dari Kak Dewi yang mengikuti organisasi, dan dari Kak Faris juga, mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Kak Faris boleh? Boleh. Kalau kebetulan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak duluan. Jadi kesan atau pesan kita untuk penonton ya. Iya. Oke, kalau misalnya saya suruh ngasih kesan untuk bulan Ramadan ini, kayaknya kan sekarang ini kan belum selesai gitu kan, jadi saya Iya. belum bisa ngasih kesan. Iya, Mungkin benar. lebih tepatnya ngasih pesan. Iya. Pesan ini sebenarnya bukan untuk teman-teman penonton, bukan, tapi Iya. untuk diri saya Iya, sendiri benar. gitu. Jadi kalau misalnya dalam Ramadan tahun kemarin kita cuman selesai 1 juz misalnya gitu, karena kan kita ini kan nggak setiap orang lancar baca Qurannya gitu. Iya. Berusaha untuk Ramadan ini lebih baik lagi, mungkin bisa setengah Al-Quran gitu, 20 juz atau 30 juz. Intinya sebenarnya bukan hanya di Al-Quran, tapi seluruh amalan gitu. Dan ini untuk diri saya banget ini sebenarnya, karena saya masih penuh kekurangan gitu. Itu aja sih intinya, memperbaiki setiap amalan yang ada pada diri kita. Oh, amin, semoga ya. Oke, mungkin dari Kak Dewi. Kalau sama sih, kalau untuk pesannya kan belum selesai, jadi kemungkinan pesan. Kalau pesannya tetap semangat, jalanin puasanya, tetap semangat memperbaiki dirinya, jangan banyak ngeluh boleh, tapi nyerah jangan. Iya. Terus apa ya? Intinya semangat aja untuk jalanin kesehariannya sampai nanti Lebaran. Insya Allah. Amin. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini yang lumayan Masya Allah bermanfaat pastinya insya Allah kepada teman-teman semua, bersama Kak Faris dan Kak Dewi. Mungkin selanjutnya kita akan ada pembahasan yang lebih seru lagi, yang lebih kece lagi, gak kalah kece dari pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan komen di akun YouTube channel Assalam, dan jaga selalu kesehatan teman-teman semua. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.